Hari Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ada juga yang berpendapat termasuk juga tanggal 9, 10, 11. Lalu amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada tanggal tersebut? Mari kita simak pendapat dari beberapa tokoh berikut. Kita mulai saja dari pandangan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Tausi'a alal ayal, kasih luas belanja sama bini 10 Muharram tuh. Kalau biasanya ngasih bini sehari 100.000, kalau 10 Muharram doublein minimal 100%, 200.000. Kalau sehari dia ngasih duit sama bini 500, 10 Muharram 1 juta. Lebih dari itu lebih bagus. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Sufyan bin Uyainah, kakek guru Imam Bukhari, man wasa'a la'yalihi yawma Asyura wasa'allahu sa'ira sanatih. Siapa orang ngasih duit banyakan sama bini pada tanggal 10 Muharram, dia nggak bakalan bokeh setahun penuh. Nggak bakalan nggak punya duit setahun penuh. Yang ngomong Rasulullah, bukan Fakhruddin. Berikutnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru, dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah.
Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan. Sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa disepakati oleh ulama tanpa perbedaan dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia lingkup A1 dari Nabi SAW, satu di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mari kita simak pandangan dari Buya Yahya. Bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu Allahi ayyukaffira sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut adalah dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak, ya mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya. Selanjutnya mari kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad tentang hari Ashura. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Ashura. Jadi kita catat tanggalnya, yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja.
Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11 dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal.